Ini buat ide masak kalau teman-teman yang nanti merayakan tahun baru Imlek, mie goreng Chinese style. Geng, ketemu lagi di masak versus makan. Kita mau buat sarapan. Gua mau masak mie goreng. Jadi mie goreng ini gue pakai mie kuning. Nah ini. Jadi kemarin tuh beli satu plastik itu 8.000. Nah sebanyak ini bisa buat 2 sampai 3 orang. Nah untuk bahan-bahan toppingnya gue punya bakso sapi sama 2 telur. Nah biasanya tuh kalau mie goreng itu pakai bakso ikan itu bisa atau otak-otak. Nah ini gue yang ada di rumah aja. Ini nanti bumbunya ada kaldu ayam sama lada. Nah biasa gue kalau udah pakai kaldu ayam itu gue nggak pakai garam lagi. Jadi ada kaldu ayam sama lada dan ini untuk bahan bumbunya juga ini ada 4 siung bawang putih. Nah untuk kecap-kecapannya yang nanti gue pakai ini gue pakai nanti ada minyak wijen. Ini ada kecap asin. Pakai kecap ikan juga. Nah ini ada kecap Inggris. Ini ada saus tiram. Nah yang tentunya pakai kecap manis. Nah ini jadi nanti kalau untuk takarannya nanti gue taruh di deskripsi aja. Nah ini jadi kan mie-nya kemarin belinya sore. Nah ini dia dingin. Sebenarnya kalau dicuci aja bisa, tapi kalau gue biasa beli mie seperti ini itu gue seduh dengan air panas. Jangan direbus. Kalau direbus nanti terlalu diseduh jadi air panas. Jadi kita panasin air panas itu cuma 1 menit aja. Jadi supaya ngelangin kotoran sama supaya nggak dingin aja. Kalau dingin kan dia agak nempel-nempel seperti ini. Jadi kita masak air dulu sebelumnya. Nah ini masak air nggak ada takarannya gengs. Jadi kita masak air sesuai aja hanya untuk menyiram aja supaya si mie-nya nggak terlalu dia nggak terlalu nempel sama dingin. Dan biasanya kalau kita kasih air panas itu si mie-nya dia akan membuang kotoran itu nanti airnya tuh kuning banget, kental banget. Nah ini sambil menunggu ini untuk bawang putihnya kita chop aja. Ditambah sayuran mau pokcoy atau caisim atau daun kucai itu bisa. Jadi sesuai selera aja. Jadi teman-teman mau tambahin sayur karena kan mie identiknya dengan sayur juga sebenarnya. Tapi balik lagi ke selera. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ya nggak apa-apa. Nih contoh kayak gue itu sebenarnya nggak terlalu suka kalau ada sayurnya. Kalau mie, bihun, nasi goreng itu gue nggak suka sebenarnya pakai sayur. Soalnya kayak kue tiaw. Kalau misalnya masak kue tiaw itu harus ada sayurnya. Jadi kenapa kue tiaw itu harus pakai sayur kalau misalnya masak kue tiaw? Karena kue tiaw itu kan ada toge sama kol. Itu yang nambah tekstur crunchy karena si kue tiawnya itu kan udah lembek banget tuh. Jadi ditambah itu baru sedap. Jadi kalau untuk yang lain, gue biasanya nggak pakai sayur. Nah ini kita udah chop kasar aja. Nah ini gengs, nah ini airnya udah panas. Lihat ngebul. Nah ini disiram aja ke sini. Jangan terlalu lama juga karena ini sebenarnya mie-nya kan udah mateng ya. Cuman gue mau ngilangin untuk si kotorannya biar nggak terlalu kotor. Gini-gini aja. Lihat tuh. Ya, kotoran tuh kuning banget tuh. Ini kotor banget. Ini sebentar aja. Nah, lanjut kita cuci pakai air mengalir. Ini sampai bersih. Tuh, masih kuning. Gas lagi. Pokoknya diusahain sampai dia bener-bener nggak dingin lagi. Nah, sampai dia perak seperti ini. Air cuciannya juga sampai dia nggak terlalu pekat. Lihat, udah mulai nggak terlalu pekat. Nah, ini jadi mie-nya seperti ini udah bersih. Udah siap kita masak. Nah ini langsung aja, ini kita nyalain apinya. Kalau masak yang tumis-tumis atau nasi goreng, sebelumnya kita numis bawang putih, telur, itu wajib dengan api besar supaya dia wangi. Makanya kalau teman-teman di rumah itu punya wok pan yang gede itu, yang kompor itu enak banget. Jadi
smokinya dapet, rasa gosong-gosongnya tuh dapet banget, enak. Nah ini kita masukin kurang lebih 2 sendok makan, tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini udah panas. Ini kita masukin bawang putih. Nah kurang lebih bawang putihnya itu sampai dia setengah matang. Kalau dia udah setengah matang, kita masukin telurnya. Nah ini kalau telurnya udah ngeset seperti ini, nah udah berbentuk seperti ini, baru kita masukin si perbasuhannya. Ini lihat, ini bawang putihnya, dia udah mulai coklat. Ini udah harum. Nah ini kita masukin bakso. Tadi gue pakai baksonya ini 10 butir. Karena banyak. Kalau teman-teman tadi mau pakai bakso ikan, tambahan lainnya ayam, udang, itu bisa. Ini tunggu sampai dia agak sedikit gosong. Nah jadi teman-teman, ada juga kalau misalnya teman-teman masak si mie-nya ini udah dibumbuin, dikecapin segala macam, itu bisa juga pakai teknik itu. Nah tapi kalau gua nggak suka, gue lebih suka seperti ini. Jadi kecapnya nanti kita taker setelah mie-nya udah masuk. Nah ini tadi kenapa gue pakai minyaknya 2 sendok, agak sedikit banyak. Jadi gue nggak mau terlalu kering untuk ininya. Ini masih agak berminyak. Jadi nanti kalau misalnya dia terlalu kering, pas masuk si mie-nya jadi kering banget. Nah ini kalau seperti ini dia agak berminyak, jadi mie-nya kita nggak usah tambahin minyak lagi. Paling nanti kita tambahin minyak wijen aja, itu untuk aroma juga sih, aromatik. Nah ini udah seperti ini udah wangi banget bawang putihnya. Si baksonya juga udah kemasak juga. Nah ini langsung kita masukin si mie-nya. Kita aduk aja. Jadi si mie-nya itu agak sedikit berminyak. Dia nggak terlalu kering. Kita aduk rata biar bawang putihnya merata. Ini kalau udah rata, sekarang kita masukin si bumbu-bumbunya. Nah ini apinya harus dikecilin dulu, karena takutnya bawahnya gosong. Dikecilin atau dimatikan juga bisa. Gue pakai paling kecil apinya. Yang pertama gue pakai kecap ikan. Ini gue pakai 1 sendok makan kecap ikan. Kita pakai kecap asin. Ini 1 sendok makan juga. Saus tiram. Ini kurang lebih 1 sendok makan juga. Ini nggak usah terlalu yang strong-strong. Nah ini kita pakai kecap Inggris, ini buat wangiin. Kalau teman-teman misalnya nggak terlalu mau strong, kita bisa pakai 1 sendok teh aja untuk sementara. Kalau misalnya lebih suka yang wangi kecap Inggris, itu bisa pakai 1 sendok makan. Jadi kalau kecap Inggris itu sebenarnya opsional. Jadi kita mau pakai boleh, nggak juga nggak. Cuman kalau ini kan arahnya gue mau ke kayak Chinese food itu ya. Jadi kita pakein itu supaya wangi banget. Nah ini kita pakai minyak wijen. Minyak wijennya sama 1 sendok makan. Pakein lada. Ladanya setengah sendok teh aja. Atau bisa lebih kurang sedikit. Tapi kalau gue pakai setengah sendok teh aja. Supaya agak strong ladanya. Pakai kaldu ayam. Kaldu ayam 1 sendok teh aja. Tipis, nggak usah terlalu banyak. Nah ini nanti kita koreksi rasa kalau memang kurang. Nah ini terakhir kita kasih kecap manis. Ini agak banyak. Gue pakai 2 sendok makan kecap manis. Nah, ini bumbu udah masuk semua, apinya kita besarkan lagi. Kita aduk. Ini buat ide masak
kalau teman-teman yang nanti merayakan tahun baru Imlek atau Xinjia. Nah, keluarga pasti datang masak mie goreng. Biasanya kan kalau Chinese itu tahun baru atau ulang tahun itu identik banget dengan mie-mian, mie goreng, mie rebus dan segala macam. Nah ini udah wangi banget. Nah udah jadi seperti ini, geng. Ternyata ini banyak banget, geng. Ini bisa buat bertiga. Kalau yang makannya banyak berdua sih. Nah ini yang udah kita sajikan, nanti yang kita cicipi. Nah ini yang di wok itu masih banyak banget. Tadi gue info kan 2-3 orang, pas udah mateng itu ternyata tuh banyak banget. Jadi modal mie-nya tadi cuma 8.000, tapi bisa sebanyak itu ya, topping kurang lebih modalnya 20.000, tapi bisa buat makan satu keluarga. Gengs, ini dia mie goreng China style. Jadi ini ide buat nanti teman-teman yang merayakan Imlek 2 minggu lagi. Ini bisa masak buat keluarga, kumpul-kumpul keluarga. Ini langsung aja kita icip. Jadi kalau teman-teman tadi gue pakai si saus kecap Inggris itu, kalau menurut gue kalau mau stylenya Chinese itu harus pakai, itu wangi banget. Lihat masih ngebul banget, ini wangi banget. Mie-nya juga nggak terlalu nempel. Dan ini menurut gue harus disajikan pas lagi hangat-hangat seperti ini. Kalau enggak kan dia ada telur dan segala macam, itu jadi amis kalau dia dingin. Jadi kalau panas begini tuh lebih sedap, lebih enak. Jadi toppingnya bakso. Kalau teman-teman pakai bakso ikan itu lebih enak banget. Udang, bakso ikan, cumi dan segala macam. Itu nambah rasa yang benar-benar powerful. Nah ini dia, gengs, untuk resep mie gorengnya buat Xinjia udah kita buat. Pokoknya kita tetap masak di rumah, kumpul-kumpul keluarga, kita sajikan makan makanan yang enak. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.